mungkin harus belajar di guru grooming. Dad, banyak banget anak-anak di Indonesia kena bully. Dan hati gue sebenarnya hancur. Pengen ngajarin mereka tuh, begini loh, bully itu mesti di-fight. Bisa di-fight kok. Nah, dari seorang Deddy Corbuzier, please kasih guidance. How these kids fight bully. Pertama gue ngeliat dari sisi psikologisnya dulu, dan dari sisi asal muasal. Dalam pengertian adalah apakah semua orang kena bully? Tidak. Gitu. Artinya ketika ada orang yang kena bully, dia harus tahu kenapa dia dibully. Yes. Gitu. Pasti ada reason. Pasti ada reasonnya kenapa dia dibully. Bukan artinya mereka jelek ya. Mungkin secara pinter banget di sekolah, nerd bisa dibully. Atau gitu. secara fisik nggak normal. Atau secara fisik misalnya kurang gitu, dibully. Jadi dia harus sadar dulu tentang kenapa sih dia dibully gitu. Itu harus tahu dulu kenapa dia dibully. Dan sebenarnya pendekatan pertama adalah dengan being friendly with the bulliers. Bisa itu. Jadi contohnya kalau misalnya dia nerd, pinter banget gitu. Orang mau nyontek, dia nggak kasih, dia marah-marah, terus dia dibully, dijauhkan. Instead of that, misalnya dia bisa bantu anak-anak yang kurang. Yuk belajar sama gua, ayo gua ajarin, yuk gini-gini. Bisa kayak gitu. Tapi there is another bully yang kadang-kadang tidak peduli terhadap hal tersebut. Dalam arti bahwa bully is a bully, nggak peduli siapa, adik kelas dibully gitu. Nah kalau ini fight back. Tetap harus fight back. Nah, fight back ini juga susah. Karena fight back misalnya lapor ke guru, gurunya marahin, pulang digebukin gitu anaknya. Gitu sebenarnya. Jadi cara paling benar adalah ngomong ke orang tua. Ngomong ke orang tua. Nggak usah malu untuk ngomong ke orang tua tuh, tidak usah malu. Itu yang kedua ya. Karena orang tua mungkin bisa menyelesaikan. Cara ketiga, kalau gua kan anak gua cowok gitu ya. I don't think ada satupun anak di sekolah gue yang berani ngebully anak gue. Because he can fight back. Because he can fight back. Gitu. Jadi membuat karakter di mana Anda tidak punya sebuah karakter di mana lu bisa menunjukkan siapa lu, bisa menunjukkan kualitas lu supaya orang tidak mau bully lu tuh mikir. Yes, gitu. setuju. Mau bully lu tuh mikir. Itu yang gue tanemin ke anak gue, bahwa anak gue harus punya karakter tersebut, bahwa ketika orang mau bully dia, stop. Gitu. If you do this to me, I'll fight back. Gitu. Nah, itu, tapi ngomong memang lebih mudah dibandingkan. Nggak mudah kalau semua parents kayak kita melengkapi anak-anak itu. Iya, masalahnya betul. nggak semua parents berfungsi dan tahu betul, solusinya. dan memang tidak mudah. Nah kalau begitu solusinya gimana? Nah itu memang makanya bisa nggak pemerintah kasih satu center untuk pelaporan? Ini gini, kalau lu nanyanya ini benang kusut. Karena harusnya ada nggak pemerintah untuk ngasih pelaporan dan sebagainya, harusnya bisa ada. Tapi lagi dana untuk itu tuh gede. Ini benang kusut. Makanya ya tetap si anak-anak ini harus bisa menunjukkan. Makanya tadi yang paling aman adalah learning kenapa lu dibully dulu. And then try to gain popularity with that. Gitu. And then if you can't, then you fight back. Atau melapor. Ya. Lapor pun tergantung loh, kadang-kadang ada yang lapor dicuekin kan? Iya, Nah, lapor ke orang yang tepat. Iya. Makanya harusnya adalah line bully itu harusnya ada. Nanti deh gue yang bikin. Iya kan? Harusnya ada, iya. Karena kalau line bully nggak ada, susah. Setuju. Teman-teman Anda akan mendeskripsikan diri Anda. Artinya lu seperti sebuah brand minuman tanpa merek. Gak dianggap kali, gak di. Ya, menjadi last choice gitu kan. Menjadi last choice.